Perkenalkan, nama saya Jenny Permata Harefa. Di video kali ini saya akan menceritakan resensi film Maleficent. Yang pertama saya akan menyebutkan pemain atau nama-nama bintang yang ada di film Maleficent. Yang pertama, Angelina Jolie sebagai Maleficent, Sam Riley, Juno Temple, Leslie Manville, Elevani sebagai Princess Aurora, Charlotte Chompley sebagai Stefan, Imelda Staunton sebagai Snodgrass, Miranda Richardson sebagai Queen Ula, Kenneth Crum sebagai King. Sinopsisnya yaitu, kisah ini dimulai dengan cerita seorang wanita tua, seorang peri muda yang kuat bernama Maleficent hidup di Mars, alam gaib yang berbatasan dengan kerajaan manusia. Sebagai orang gadis muda, ia jatuh cinta dengan seorang anak manusia, seorang anak petani bernama Stefan yang tergila-gila pada Maleficent dan berambisi besar menjadi raja. Mereka bertemu saat Stefan masuk ke dunia Mars untuk mencuri. Akhirnya mereka menjadi sahabat. Stefan mencium Maleficent dan menyebutnya sebagai ciuman cinta sejati. Ia dan Stefan tumbuh besar sampai suatu hari Stefan tak lagi datang untuk menemuinya. Stefan yang telah dewasa ingin menggapai impiannya tinggal di istana. Sementara Maleficent menjadi peri dewasa yang terkuat. Sayapnya tumbuh lebar dan dibandingkan dengan peri lainnya sehingga ia disegani oleh dunia Mars. Maleficent berhasil mengalahkan pasukan Raja Henry dalam pertempuran di mana kerajaan manusia menyerang Mars. Raja sakit dan menawarkan mahkotanya kepada siapapun yang bisa membunuh Maleficent. Stefan pun datang di malam hari dan membawa obat, tapi tidak sanggup membunuhnya. Akhirnya, Stefan membakar sayap Maleficent dengan menggunakan besi atau zat yang dapat membunuh peri, dan membawanya kepada raja sebagai bukti pembunuhan tersebut. Maleficent patah hati atas pengkhianatan dan kehilangan sayap. Ia mulai membangun kerajaan kegelapan di alam peri. Ia menyelamatkan Diaval yang bersumpah untuk melayaninya seumur hidup. Diaval menjadi teman dan kepercayaannya. Diaval bisa mengubah bentuk dari burung gagak menjadi manusia untuk menjalankan tugas-tugas kejahatan yang diberikan oleh Maleficent. Pada suatu hari, Diaval memberitahukan bahwa Stefan yang sekarang menjadi raja akan membaptis putrinya yang baru lahir, Aurora, sebagai batasan atas pengkhianatan Stefan. Maleficent datang tanpa diundang dan mengutuk bayi tersebut dengan kutukan tidur. Aurora akan tidur selamanya pada hari ulang tahunnya yang ke-16, jarinya tertusuk alat pemintal. Stefan memohon balas kasihan. Maleficent mengabulkan dengan memberikan kutukan penangkal dalam ciuman cinta sejati yang dimaksudkan untuk mengejek, atau ciuman cinta sejati tak mungkin ada. Saat usia 15 tahun, Aurora bertemu Maleficent dan percaya bahwa Maleficent adalah ibu peri yang menjaganya selama ini. Aurora menghabiskan banyak waktu di alam gaib hingga Maleficent sadar bahwa ia mulai menyukai sang putri. Ia mencoba menghapus kutukan tidur, tapi sia-sia. Ketika Aurora bertemu Pangeran Philip atau Breton the Whitest, mereka saling tertarik satu sama lain. Philip sedang dalam perjalanan ke istana Raja Stefan, tapi berjanji akan segera kembali melihatnya. Pada hari sebelum ulang tahun yang ke-16, Aurora mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama Maleficent di kerajaannya. Namun, para peri keceplosan memberitahu Aurora tentang kutukan jahat dari Maleficent. Merasa sedih, Aurora pergi ke kerajaan ayahnya. Stefan mengunci Aurora di dalam kamar yang aman sampai dengan matahari terbenam pada hari ulang tahun Aurora. Namun, Aurora lolos dari kamarnya yang terkunci dan menggambarkan ke dalam penjara yang menampung semua alat pemintal yang telah dibakar. Sebuah alat pemintal muncul secara ajaib dan Aurora meneruskan jari pada jarumnya. Maleficent yang merasa gagal melindungi Aurora
menyelinap ke dalam benteng istana. Ia berharap Philip yang bisa mematahkan kutukan tersebut. Cuman Philip gagal dan Maleficent meminta maaf kepada putri. Maleficent mencium keningnya dan Aurora terbangun karena cinta sejati Maleficent untuk Aurora seperti cinta seorang ibu kepada anak perempuannya. Aurora menegaskan kembali keinginannya untuk tinggal bersama Maleficent di alam gaib. Kemudian, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari film Maleficent. Yang pertama, kelebihannya yaitu film ini menceritakan lebih real daripada dongeng yang sudah lama didengar dan diceritakan selama ini dengan menampilkan sisi karakter kepribadian lain dari peri jahat yang ternyata juga mempunyai hati yang lembut, baik dan penyayang sehingga dapat mengubah pandangan setiap penontonnya, khususnya anak-anak. Kekurangannya yaitu masih terdapat tayangan yang kurang baik untuk dilihat oleh anak-anak kecil, pada khususnya terdapat pada bagian ketika adegan Pangeran Philip mencium Ratu Aurora. Kemudian, penilai dan pendapat terhadap film Maleficent. Menurut saya, film Maleficent ini sangat bagus dinilai melalui segi pendidikan psikologis anak. Walaupun masih terdapat sedikit unsur budaya barat yang ditampilkan. Dalam segi pendidikan psikologis, terutama khususnya anak-anak yang menonton film ini, dapat melihat bahwa cinta kasih seorang ibu itu lebih besar dibandingkan seorang yang mencintai kita sendiri. Sehingga anak pun dapat ikut merasakan bagaimana seorang ibu terus selalu menjaga anak-anaknya dari bahaya, mengawasi dan melindungi dari segala ancaman. Sekalipun ibu sendiri terkadang suka kesal atau marah dengan anaknya, namun pada dasarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya lah yang menjadi cinta sejati dalam hidup si anak. Seperti dikisahkan dalam film Maleficent ini. Dari sudut pandang lain, karakter Aurora di sini juga memperlihatkan kelembutan hati seorang anak yang selalu menunjukkan sopan santun terhadap orang tuanya dan juga selalu berpikir positif terhadap apapun yang dialaminya. Karakter Aurora ini dapat menambahkan nilai baik dalam film ini karena dapat memberikan pesan yang dalam ke setiap penontonnya untuk selalu berbuat baik dan berpikir positif kepada siapapun. Nah, itulah resensi film Maleficent yang saya ceritakan. Jika ada kesalahan dari perkataan saya atau dari pembicaraan saya yang kurang tepat atau kurang-kurang sesuatu hal yang tidak menarik atau yang lainnya, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.